Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara penggunaan aplikasi keuangan jemaat yang sengaja dibangun dengan tujuan untuk membantu memudahkan bendahara-bendahara jemaat, khususnya yang ada di wilayah Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), supaya mempermudah mengelola keuangan jemaat. Jadi sesuai dengan sistem sentralisasi yang baru. Jadi mungkin dapat bermanfaat mempermudah bendahara-bendahara jemaat dalam mengelola keuangan dengan menggunakan aplikasi ini. Pada sesi kali ini saya akan coba menunjukkan cara penginputan atau pelanggaran oleh panitia anggaran. Seperti pada aplikasi pada umumnya, kita wajib menginputkan atau memasukkan username dan password. Setelah itu kita pilih tahun 2025. Tampilan awalnya seperti ini. Ada 3 menu: halaman utama, penganggaran, dan master. Untuk penganggaran sendiri ada bagian sub menunya bagi penyadapan dan perubahan. Terus untuk master, kategori anggaran. Sebelum kita melakukan penganggaran, kita terlebih dahulu harus membuat dulu kategori anggarannya, yang mana saya mencontoh dari kategori yang ada pada file peraturan GKST. Bagian penerimaan ada kelompok persembahan 30 dan 70%, yang mana ada beberapa poin. Persembahan hari berjawi. Terus di sini persembahan ibadah perayaan. C-nya persembahan khusus lain. Dan D-nya sudah termasuk kelompok yang 30% dan 70%. D-nya pembangunan. Di sini saya sudah coba rangkum poin-poinnya di Motek untuk mempermudah penginputan nanti. Untuk kelompok 30 dan 70% ada 3 poin. Dan kelompok yang 30% ada 1 poin pembangunan. Kita coba masukkan, bentukkan, kita kopikan dan masukkan ke sini. Pilih jenis anggaran penerimaan. Yang penting kita perhatikan di sini karena ini termasuk kelompok 30 dan 70%, maka kita harus menjantang. Dan simpan, di sini ada keterangannya. Ya, termasuk kelompok 30. Terus kita lakukan pada item yang lain. Kita persingkat waktunya, saya langsung saja. Yang terakhir, pembangunan ini tidak termasuk kelompok 30-70. Jadi kita tidak turut centang yang kita simpan. Jadi kita sudah selesai menginputkan, kita ambil sampel. Ini hanya sebagai contoh sampel 4 poin ini kita buat berdasarkan jontekan pada final peraturan GKST. Yang kedua, kita masukkan pengeluaran. Kita masukkan semuanya. Setelah selesai kita buat anggaran, kategori anggarannya, barulah kita bisa menganggarkan melalui menu penganggaran. Di sini kita bisa inputkan anggaran kita. Di sini saya sudah buatkan contoh juga. Saya ambil penerimaan 4 poin dan toleran 5 pos saja untuk sebagai contoh.
Seperti biasa kita melakukan penganggaran mulai dari pengeluaran. Persamaan bersinode pengeluaran kategorinya kita pilih persamaan sinode. Untuk awal ini kita taruh persamaan bersinode mau dulu karena kita belum tahu berapa jumlah 30% dari penerimaan yang nanti akan kita anggarkan, tapi kita belum menganggarkan penerimaan. Kita simpan dulu. Kita lanjutkan untuk tunjangan fungsional ketua jemaat 1 juta tanpa 12 bulan. Kalau sudah berpengeluaran, kategorinya administrasi dan kerumah tanggaan. Kita coba menghitungnya. 1 juta, ini hanya contoh. Kali 12 bulan. Jadi pengeluaran kita untuk tunjangan selama setahun. Tunjangan fungsional kita jam selama setahun itu 12 juta. Di sini langsung masuk 12 juta. Kita coba lagi memasukkan yang kedua, tunjangan 10 orang. THJ 200.000 ke 12 bulan. Pengeluaran kategori juga administrasi keuangan. Administrasi dan keruwetan 200.000 kita kalikan 12 bulan dikalikan 10 untuk 10 orang 24 juta. Kita anggarkan 24 juta. Kita lihat di atas ada akumulasi pengeluaran 36 juta. Masukkan biaya transportasi pelayanan atau pelayan. Kita masukkan kategorinya forum pelayanan. Kita anggaplah 30 juta selama setahun. Demo terakhir, pembangunan gedung per minggu 30 juta juga. Masuk di dana pembangunan. Tadi akumulasimu 96 juta. Kita mulai lagi untuk mengcover pengeluaran. Kita masuk ke bagian penerbangan. Kita anggarkan tuh penerimaannya kesempatan ibadah minggu dewasa. Kategori persembahan ibadah raya gerejawi. Kita asumsikan setiap ibadah itu 800.000. Ini asumsi saja. Kali 52 minggu dalam setahun. Jadi 41.600.000. Pada kita masukkan suka keluarga perorangan. Kita masuk ke persengan khusus lain. Kita bisa contoh di sini. Fire peraturan GGST contoh. Ada persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur perorangan keluarga. Mungkin masuk posisi kita simpan saja 20 juta untuk contoh. Terus kita buat lagi satu pos persembahan ibadah pekan pasca untuk penerimaan. Dia masuk ke bagian B kalau tidak salah. Persembahan itu pekan pasca ya, bagian poin 1-nya. Perbedaan berperadaan, kita asumsi lagi
200.000 per setiap beribadah kali 4 hari Senin sampai Kamis. Di tempat saya kalau sesuai-sesuaikan ada 5 kelompok. Kita kadikan 5. Jadi kurang lebih anggaran 4 juta. Nah yang terakhir, iuran pembangunan. Kita tahu ini iuran pembangunan tidak termasuk dalam kelompok 30-70%, yang artinya dia non kita, berarti tidak akan mempengaruhi jumlah 30% yang sudah kita dapatkan ini, 28 juta. Jadi 28 juta ini, sekian-sekian, kita sudah bisa masukkan ke persoalan bersinode. 28.680.000. Dari sini kita bisa ketemu kekurangan kita 29 juta. Di sini strategi untuk mengakalinya, kita masukkan iuran pembangunan bisa untuk membuat ini netral supaya hasil selisihnya 0. Kita bisa tinggal masukkan di bagian pegangan ini, bagian pembangunan, dana sejumlah kekurangannya. Atau kita samakan saja dengan pengeluaran pembangunan 30 juta. Ada selisihnya, ini selisihnya kita akali dengan cara membuat satu pengeluaran. Pak tersangka bisa dengan membuat kategori anggaran yang baru tak tersangka, atau kalau dalam contoh ini saya mau tambahkan pengeluaran tak tersangka dalam kategori pembangunan tak tersangka pembangunan. Sisanya itu yaitu 920. Saya lupa tadi mengrefal. Tiba-tiba kita menginputkan penerimaan, otomatis sistem akan memisahkan 30%-nya berapa dan 70%-nya berapa. Ya mungkin dapat mempermudah benar, tidak perlu menghitung satu persatu lagi. Jadi totalnya kita langsung dapat 30%-nya. Jadi 96 juta ini total yang kita boleh kelola di jemaah. Total yang harus kita capai 125 juta. Di sepanjang tahun yang akan dijalani 125 juta 600.000 rupiah. Dan mana 30%-nya itu 28 juta 680.000 rupiah. Dan yang dikelola di jemaat 70% 96 juta 920.000 rupiah. Sampai di sini tugas panitia anggaran hampir selesai. Kita anggaplah penganggaran kita ini diterima pada rapat jemaat. Kita paparkan pada rapat jemaat dan diterima dan disetujui. Disahkan. Maka ketika ini sudah disahkan dan jadi keputusan, kita bisa mengunci. Artinya ketika kita mengunci, sudah tidak dapat diubah lagi. Kalau saat ini masih bisa kita ubah. Tapi kan kita sudah kunci, ini sudah jadi keputusan yang artinya tidak dapat diubah lagi. Ini dapat dirubah melalui jalan perubahan. Itu nanti akan dibahas pada tahap berikutnya. Jadi saat ini, jika ini sudah fix, kita kunci dengan cara mengklik centang yang ada di bagian kiri tiap-tiap pos, atau langsung di bagian atas centang di atas. Semuanya terkentong. Kita bisa lihat di sini untuk pembangunan kita anggarkan 30 juta, murni 30 juta masuk ke jemaah karena tidak termasuk dalam kelompok 30, persamaan 30 dan 70%. Dia non. Selain itu termasuk kelompok 30 dan 70%. Kita kunci. Ketika kita kunci sudah ya pos, kita tidak bisa berubah lagi, alias ini sudah jadi keputusan dan sudah masuk di halaman bendahara jemaah. Dia sudah masuk di halaman bendahara jemaah.
Begitu juga untuk pengeluaran kita kunci jika sudah fix. Sudah masuk ke halaman benar-benar. Jadi demikian tutorial cara penganggaran menggunakan aplikasi keuangan jemaat ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu benar-benar. Jangan lupa kita log out. Sekian tutorial kita. Kita sambung lagi pada bagian berikut. Terima kasih. Doa